Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Husnaini pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Apa kabarnya anak-anakku yang Ibu selalu banggakan dimanapun kalian berada? Semoga Allah melimpahkan kesehatan buat kita semua dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar struktur teks cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menganalisis struktur cerpen. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Abstrak yaitu pendahuluan yang menyatakan serangkaian peristiwa yang menjadi inti pokok cerpen atau gambaran umum mengenai teks cerpen. Yang kedua, orientasi adalah latar cerita pendek yang menggambarkan waktu, tempat, dan suasana berdasarkan alur ceritanya. Komplikasi, titik di mana tokoh utama mulai mengalami permasalahan atau konflik yang bermunculan. Biasanya peristiwa-peristiwa permasalahan tersebut ditulis menggunakan hubungan sebab akibat. Evaluasi, suatu bagian di mana sang tokoh utama sudah mencapai puncak klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mendapat titik terang. Resolusi, solusi yang ditulis atas permasalahan tokoh tersebut. Yang terakhir, koda, bagian akhir atau penutup dari cerpen, berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, di sini ada contoh cerpen yang akan dijelaskan beserta strukturnya yang berjudul Akan Terus Bertahan. Kesedihan masih mendera diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat. Ingin menghakiminya, namun apa daya, aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Aku percaya pada hikmah dari semua ini. Aku sungguh percaya bahwa dia tidak akan menjahatiku, ucapku kepada batinku sendiri. Tak terasa ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu masih ada. Namun menipis setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan ingusku karena berduka. Namun aku sadar bahwa berduka terlalu lama tak akan ada gunanya. Menjalani hidup sekuat mungkin adalah solusi atas kekosongan dan kesedihanku ini. Ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati kita. Dan ternyata itu benar. Kesibukan yang kujalani sebagai layouter cukup menguras hati dan pikiran.
Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu sering menghantuiku, membuat air mata menetes di mataku. Tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku di dunia ini. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak larut dalam duka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusul anak dan kekasihku di sana. Itulah cerpen akan terus bertahan, dan penjelasannya yang termasuk abstraksi yaitu kesedihan masih menderah diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Orientasi, yaitu latar suasana. Di mana latar suasananya adalah sedih. Latar waktunya kini serta 40 hari setelah si pendamping hidup dan 7 hari setelah sang anak wafat. Komplikasi. Di sini komplikasinya adalah sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak. Padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri. Dan sang tokoh pun memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan tidak mencari pendamping hidup yang baru. Evaluasi. Evaluasinya adalah pengenalan konflik sudah ada sejak awal paragraf. Saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya, padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan sang pendamping hidup. Alur cerita semakin berlanjut dan si tokoh ini pun mulai mencoba lebih tegar dalam menjalani hidup dan kedukaan yang dia rasakan. Di akhir cerita, si tokoh pun menentukan sikap hidupnya terhadap apa yang dia alami. Resolusi, si tokoh memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan bekerja sebagai layuter. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Nah, hal ini bisa dilihat pada kalimat-kalimat yang ada pada paragraf akhir. Koda. Jadi pesan yang ada pada cerita pendek tersebut adalah yang hendak disampaikan pada cerpen, yaitu bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Selain itu, cerpen juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Ya, itulah penjelasan tentang struktur cerpen beserta dengan contohnya. Demikian penjelasan materi struktur teks cerpen. Tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.